Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Lastriana Chandrawati. Saya adalah mahasiswi program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai keteladanan salah satu tokoh pendiri UII, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, tokoh pendiri UI ini kan ada banyak ya. Ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada juga Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, untuk info selanjutnya kita akan mendalami terlebih dahulu bagaimana biografi Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim lahir di Jombang pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1333 Hijriah atau tanggal 1 Juni pada tahun 1914 Masehi. Nah, beliau ini merupakan keturunan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pada saat itu merupakan ulama besar Islam dan juga merupakan pendiri organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama bersama istrinya yaitu Nyai Nafikoh. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim ini merupakan putra kelima dari 10 bersaudara dan beliau adalah anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara tersebut. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim ini sejak kecil gemar membaca dan juga cerdas. Beliau tinggal di lingkungan pesantren dan seperti pada anak-anak kiai pada saat itu, bahkan hingga saat ini, tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren yang sebenarnya. Namun beliau tinggal di lingkungan pesantren dan juga sempat melakukan perjalanan di pesantren, yaitu di pesantren Sidoarjo di Panji Siwalan, kemudian ke pesantren Lirboyo Kediri. Namun itu hanya berlangsung beberapa hari saja. Nah, sebenarnya tujuan beliau untuk melakukan perjalanan dari satu pesantren ke pesantren lainnya dan hanya beberapa hari saja, hal itu merupakan salah satu cara beliau untuk memperoleh keberkahan, mencari keberkahan. Karena menurut beliau jika ilmu itu bisa didapat, bisa dicari dengan ia belajar sendiri, dengan ia mempelajari sendiri, memperluas pengetahuannya. Namun terkait keberkahan menurut beliau itu harus berhubungan langsung dengan gurunya langsung, harus berhubungan langsung dengan kiainya secara langsung. Nah, sepulang dari pondok pesantren Lirboyo ini, Kiai Haji Wahid Hasyim memutuskan untuk di rumah aja. Meskipun beliau memilih untuk di rumah saja dengan semangat belajar yang tinggi dan juga belajar secara otodidak, dan meskipun beliau ini tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal di lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, namun beliau pada saat usia 15 tahun sudah menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda. Nah, kedua bahasa yang ia pelajari tersebut merupakan ia pelajari dari majalah, dari surat kabar, dan lain sebagainya, dari luar maupun dari dalam negeri yang merupakan langganan dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, selain itu, meskipun beliau itu tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren secara umum, namun beliau pada saat usia 16 tahun sudah menguasai beberapa kitab dan sudah mengajarkannya. Nah, selanjutnya dalam mendidik Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengirimkan Kiai Haji Wahid Hasyim ke Mekah, yaitu dengan waktu 3 tahun. Selain untuk beribadah haji, di sana Kiai Haji Wahid Hasyim juga belajar. Beliau belajar mengenai Islam, bagaimana perkembangan Islam, dan juga bagaimana gerakan Islam yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Di sana, pada saat itu, orang-orang Indonesia selain berhaji, juga belajar mengenai ilmu agama Islam, dan kemudian sepulangnya dari Mekah, beliau mengajarkan kepada masyarakat sekitarnya. Nah, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Wahid Hasyim memutuskan untuk membantu ayahnya
Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, beliau membantu ayahnya mengajar di pondok pesantren. Beliau membantu ayahnya menyusun kurikulum pesantren pada saat itu, di saat usianya menginjak 20 tahun. Nah, selain itu beliau juga membantu untuk membalas surat dari tokoh-tokoh ulama besar menggunakan bahasa Arab pada saat itu, dan juga mewakili ayahnya menghadiri beberapa pertemuan dengan tokoh-tokoh besar. Dan juga selain itu, ia juga giat untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu mengalami nasib yang sangat tragis, di mana bangsa Indonesia sendiri ditempatkan di kelas yang paling rendah, di kelas yang paling bawah dalam memperoleh pendidikan pada saat itu di negeri ini. Bangsa Belanda ditempatkan di kelas yang pertama, yang merupakan kelas yang paling atas. Sedangkan bangsa asing yang termasuk juga bangsa Cina memperoleh kelas yang kedua. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri ditempatkan di kelas terendah, yaitu di nomor 3 dalam memperoleh pendidikan di Indonesia. Melalui latar belakang ini, beberapa tokoh cendekiawan Muslim ingin memperbarui pendidikan Islam pada saat itu, supaya pendidikan Islam di Indonesia tidak mengalami ketertinggalan, supaya pendidikan Islam di Indonesia ini mengalami kemajuan dengan mengikuti berbagai perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan tradisi lama. Nah, salah satu tokoh dari pembaruan pendidikan Islam ini adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Langkah pertama kali yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau adalah mengubah metode dan juga tujuan pendidikan di pesantren. Beliau berpendapat bahwasanya santri di pondok pesantren tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan agama saja, melainkan harus belajar mengenai pengetahuan umum dan juga keterampilan sebagai bekal yang akan dia gunakan di masyarakat. Dan yang selanjutnya, langkah konkret yang kedua yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu mendirikan Madrasah Nizamiyah. Nah, Madrasah Nizamiyah ini menerapkan 70% kurikulumnya merupakan pengetahuan umum dan yang 30% adalah pengetahuan agama. Nah, dari sini langkah awal dari proses pembaruan pendidikan Islam Kiai Haji Wahid Hasyim dilakukan. Namun dalam pendirian Madrasah Nizamiyah ini tentunya terdapat protes, terdapat kritikan dari berbagai macam kalangan, dari masyarakat maupun dari ulama-ulama yang mengkritik bahwa pemikiran dari Kiai Haji Wahid Hasyim ini merupakan suatu proses mencampur adukan antara ilmu agama dan juga ilmu keduniawian. Ilmu di mana pada saat itu ilmu-ilmu duniawi dianggap ilmu yang sekuler dan juga produk dari bangsa kolonial itu sendiri. Nah, meskipun mendapatkan kritikan, tekanan, dan lain sebagainya dari berbagai pihak, namun Kiai Haji Wahid Hasyim ini tidak mengindahkan, dan beliau tetap melanjutkan atas pendirian proses Madrasah Nizamiyah ini. Seiring dengan berjalannya waktu, Madrasah Nizamiyah ini mengalami perkembangan dan berhasil memodernisasi pendidikan Islam, pembaruan modernisasi Islam di lingkungan pesantren. Bahkan sistemnya ketika itu juga diadopsi oleh beberapa kiai lainnya dan juga menerapkan kurikulum menyesuaikan kemampuan pondok pesantren dan juga ketersediaan guru yang ada di pesantren tersebut. Setelah bangsa Indonesia merdeka dan berhasil melawan para penjajah, bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno, dan kemudian pada tahun 1949 I.R. Soekarno menunjuk Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Selaku Menteri Agama, Kiai Haji Wahid Hasyim kemudian memikirkan berbagai cara dan juga langkah-langkah, dan selama 6 bulan menjabat, beberapa langkah konkret yang dilakukan adalah mendirikan di setiap daerah
Sekolah Guru Agama Islam Negeri yang kemudian menjadi pendidikan guru agama Islam negeri, kemudian mendirikan sekolah guru dan hakim agama negeri yang berada di Bandung, Bukit Tinggi, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dan juga kemudian mendirikan PTAIN, yaitu Perguruan Tinggi Agama Negeri di Yogyakarta. Nah, pendirian PTAIN ini yang pada tahun 1944 di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, yang kemudian setelahnya menjadi cikal bakal Universitas Islam Indonesia. Nah, pada saat itu Universitas Islam Indonesia memiliki beberapa fakultas, dan salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ilmu Agama kemudian diadopsi kemudian menjadi PTAIN. Nah, PTAIN ini Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, dari PTAIN ini kemudian menjadi cikal bakal IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang kemudian menjadi STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, yang kemudian sekarang menjadi UIN atau Universitas Islam Negeri. Nah, menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan maju apabila di sini pendidikan Islam mengkombinasikan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, sehingga dia mengharapkan bahwa santri dan juga generasi muda di Indonesia itu dapat mengembangkan sumber daya manusia dan juga dapat mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa kontribusi Kiai Haji Wahid Hasyim terhadap pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ini tidak hanya mementingkan, tidak hanya bertujuan dan juga berorientasi kepada ukhrawi saja, melainkan juga memperhatikan aspek duniawi, supaya bangsa Indonesia tidak mengalami ketertinggalan, supaya bangsa Indonesia tidak mengalami keterbelakangan, dan juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuan kita meneladani pemikiran yang progresif dari Kiai Haji Wahid Hasyim adalah supaya kita dapat memelihara nilai-nilai lama yang baik dan juga menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.